Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-37 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka Adam pun kemudian ditalkinkan atau diejahkan dari Rabbnya beberapa kalimat taubat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya, karena sesungguhnya Dia zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kami katakan, kata Allah, turunlah kalian semuanya, maksudnya ke dunia. Kelak akan datang kepada kalian dariku petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Inilah penggalan terakhir tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan juga pasangannya Hawa, Allah tempatkan keduanya di sorga. Kemudian terjadi hasad daripada iblis. Singkat cerita, akhirnya Adam pun terkena was-was iblis dan memakan buah larangan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya sudah memperingatkan Nabi Allah Adam dengan firman-Nya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau dekat-dekat pohon ini, apalagi sampai memakannya. Karena kalau engkau sampai kemudian memakan buah dari pohon ini, maka engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Lihat bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqraba, jangan dekat-dekat, padahal maksudnya jangan makan. Dan bahasa dalam Al-Quran jangan dekat-dekat ini banyak sekali. Contoh umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabu malal yatim, jangan dekat-dekat harta anak yatim, maksudnya jangan makan. Ataupun Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina, artinya jangan berzina.
Karena biasanya kalau dekat itu, setelah dekat dikhawatirkan kemudian al-wuqu', terjadi apa yang dilarang. Makanya jangan dekat-dekat, karena kalau sudah dekat-dekat itu penasaran biasanya. Dari sini tumbuh kaidah para ulama yang disebut dengan syaddu adz-dzari'ah. Saddu dzari'ah itu artinya pencegahan sebelum terjadi sesuatu. Dicegah dulu. Jangan dekat-dekat, sebab kalau sudah dekat susah dicegah. Itulah yang terjadi kepada Adam alaihi salatu wassalam. Allah sudah peringatkan jangan dekat-dekat, tapi dia malah mendekat karena was-was daripada syaitan. Kemudian dia dan Hawa pun memakan buah larangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, laula Hawa lam tahun untha zawjaha dahr. Kalau bukan karena Hawa, tidak ada satu istri pun yang berkhianat kepada suaminya selamanya. Kalau bukan karena Hawa, maka tidak ada satu pun istri yang kurang ajar kepada suaminya selamanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang memahami hadis ini bahwa yang menjadikan Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan itu adalah Hawa, istrinya. Jadi istrinya merayu Adam agar Adam mencoba-coba buah larangan itu, karena godaan iblis mengatakan bahwa alasan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendekati pohon itu supaya tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di sorga. Dari sini Adam mendapatkan dua tekanan. Pertama, tekanan dari iblis memberikan was-was. Yang kedua, tekanan dari istri. Akhirnya karena ada dua tekanan, Adam pun kemudian memakan buah larangan. Maka Rasul mengatakan, laula Hawa lam takun untha zawjaha dahra. Kalau bukan karena Hawa, tidak ada istri yang kurang ajar dengan suaminya selamanya. Akan tetapi pendapat ini dilemahkan para ulama. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika memakan buah larangan bukan karena desakan istrinya. Bahkan Imam Ibnu Habirah rahimahullahu ta'ala mengatakan, justru yang benar adalah Hawa yang mengikuti Adam, bukan Adam mengikuti Hawa. Alasannya disebutkan dalam surah Thaha ayat 20, di mana Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Di sini menggunakan ilaihi, bukan ilaihima. Menggunakan mufrad, bukan musanna. Artinya kalimatnya tunggal, ditujukan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jadi Adam terkena waswas syaitan, kemudian Hawa ikut. Lalu bagaimana pula dengan hadis Muslim ini, di mana Rasul mengatakan kalau bukan karena Hawa tidak ada wanita yang berkhianat kepada suaminya selamanya. Apa makna khianat di sini? Kata Imam Ibnu Habirah rahimahullahu taala, maksudnya karena ketika Adam memakan buah larangan, Hawa tidak mencegahnya. Harusnya Hawa memberitahu kepada Adam, wahai suamiku, jangan kau makan, Allah larang. Allah sudah larang, tapi Hawa diam saja malah ikut makan. Itulah pengkhianatannya Hawa. Makanya kata Imam Ibnu Habirah, siapapun yang melihat kemungkaran di depannya dan dia sanggup untuk mencegahnya kemudian tidak dicegah, maka dia disebut pengkhianat dalam Islam. Ada maksiat di depannya tapi dibiarkan padahal dia sanggup mencegahnya, kok diam saja, maka dia dianggap pengkhianat dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian kedua manusia ini memakan buah larangan. Ada riwayat
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma akala Adamu minasy syajarati allati nuhiya anha." Ketika Nabi Adam memakan buah larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ma hamalaka ala an asaitani?" Hei Adam, apa yang membuatmu berani bermaksiat kepadaku? Bukankah sudah kularang? Apa yang membuatmu berani untuk memakan buah larangan padahal sudah kularang? Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Rabbi zayyanat li Hawa." Ya Rabb, karena Hawa sudah mempengaruhiku, katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa inni aqabtuha alla tahmila illa karha wa la tad'a illa karha wa damaituha fi syahri marratain." Maka Allah mengatakan, "Oh, kalau engkau memakan buah larangan karena pengaruh hawa, sungguh aku akan menjadikan Hawa, kalau dia hamil maka kususahkan dia. Kalau dia melahirkan maka kususahkan dia. Kalau dia tiap bulan maka aku akan keluarkan darinya darah haid 2 kali." Ada yang mengatakan riwayat ini yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, inilah sebab kenapa para wanita itu mengeluarkan darah haid. Kenapa para wanita mengeluarkan darah haid setiap bulannya? Karena kesalahan Hawa. Dia memakan buah larangan. Jadi ketika ada memakan buah larangan tidak sampai ke perut, tetapi sampai di leher saja. Makanya setiap laki-laki ada buah hulkumnya di sini. Tapi perempuan kan enggak ada. Karena Hawa ketika memakan buah itu tidak sampai di tenggorokan, langsung ke perut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Hawa, kalau wanita hamil maka dia akan kesulitan, kalau wanita melahirkan maka Allah akan buat sulit, dan Allah buat setiap bulannya keluar darah haid. Maka sejak itulah turunan Hawa yang perempuan mengeluarkan darah haid. Walaupun sebagian ulama memang ada yang mensahihkan hadis ini, tetapi sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak tertetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya perkataan Ibnu Abbas yang dinukilkan dari kisah-kisah Israiliyat, sehingga tidak ada dalil yang jelas tentang kisah ini. Intinya bahwa Nabi Adam memakan buah larangan dan Hawa pun memakan buah larangan. Dari situ Allah murka. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kulnah bitu minha jami'ah." Keluar kalian semua dari surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan keduanya untuk turun dari surga ke bumi, tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Adam, Hawa dan juga iblis diturunkan dari surga ke bumi. Di mana tempat turunnya Adam? Sebagian ulama mengatakan bahwa Adam turun di Sri Lanka. Di Sri Lanka, di India sana. Makanya tempat turunnya Adam itu disebut Ardul Barakah. Sri Lanka itu kalau diartikan kita ini artinya tempat yang berkah, karena Adam turun di Sri Lanka, India. Sementara Hawa turun di Jeddah. Makanya kenapa disebut Jeddah? Di Arab Saudi sana, Jeddah itu artinya nenek. Karena Hawa turun di kota itu, maka kota itu disebut kota Jeddah. Ada juga yang mengatakan bahwa Adam turun di antara Mekah dan Taif. Antara Mekah dan kota Taif, di tengah-tengahnya itulah Adam diturunkan. Ada namanya satu tempat namanya Dahnan, antara Mekah dan Taif. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Safa, sementara Hawa diturunkan di Marwah. Makanya ada Safa, ada Marwah. Tetapi riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
beliau menguatkan dan mengatakan anna awal ma ahbatallahu Adam ilal ardi al-hinda. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika awal pertama Allah turunkan Adam ke bumi, maka Allah turunkan dia di India, di Sri Lanka sana. Wa Hawa di Jeddah, dan Hawa di Jeddah. Itu menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian keduanya saling mencari, karena kan terpisah, satu di Jeddah, satu di India sana. Lah sebagian para ulama mengatakan bahwa, kata Al-Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, dia mengatakan bahwa Adam dan Hawa ini terpisah cukup lama, entah berapa puluh tahun tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai satu waktu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam itu kan juga menurunkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan dari sorga turun ke bumi. Lah Hajar Aswad itu warnanya dulu belum hitam, masih putih, bersih dan bercahaya. Lalu kenapa kemudian batu itu yang tadinya putih bercahaya menjadi hitam? Kata Nabi SAW, sawadathu khataya bani Adam. Karena Hajar Aswad yang tadinya putih bersih bercahaya itu menjadi hitam karena kesalahan dan dosa-dosa anak Adam. Banyak kesyirikan terjadi di Mekah, akhirnya menghitamkan Hajar Aswad, maka disebut Hajar Aswad sampai sekarang. Lah cahaya dari Hajar Aswad inilah yang mempertemukan keduanya. Jadi Adam melihat cahaya, Hawa melihat cahaya, maka mereka pun kemudian mengarah ke dalam cahaya itu. Ketika sudah dekat, hampir dekat, maka disebut tempat berdekatan pertemuan Adam dan Hawa itu disebut Muzdalifah. Disebut Muzdalifah. Ma'ruf, orang-orang yang haji tahulah Muzdalifah, tempat orang setelah dari Arafah kemudian ke Muzdalifah. Di situ ada Masy'aril Haram, tempat berdoa. Ya. Lah setelah kemudian dekat Muzdalifah, berjumpalah di Arafah. Jadi Arafah itu tempat pertemuan Nabi Allah Adam dan Hawa. Lalu kenapa disebut Arafah? Memang istilah Arafah ini banyak perselisihan para ulama. Kenapa tempat itu disebut Arafah? Ada yang mengatakan bahwa kenapa disebut Arafah, karena ketika Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan manasik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manasik haji, setiap satu manasik yang diajarkan kepada Rasul mengatakan araftu, saya tahu. Kemudian diajarkan lagi araftu, saya sudah tahu. Kemudian diajarkan lagi araftu, saya sudah tahu. Maka tempat itu karena Rasul mengulang-ulang kalimat araftu, 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 maka tempat itu disebut Arafah. Itu satu pendapat. Ya. Pendapat yang kedua disebut Arafah di situ karena ketika manusia berkumpul di Jabal Rahmah, di Jabal Arafah itu, maka orang-orang yang dari belahan bumi, dari belahan dunia datang ke Arafah kemudian wukuf, kemudian disitulah akan saling mengenal. Dalam bahasa Arab ta'aruf, saling mengenal. Oh ini dari India, oh ini dari Amerika, oh ini dari Asia, saling mengenal. Maka tempat itu disebut Arafah, karena manusia satu dengan yang lainnya saling mengenal. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut Arafah karena tempat itu pertemuan Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam berjumpa dengan Hawa, Adam mengenali Hawa, dan Hawa ketika berjumpa dengan Adam mengenali Adam. Dalam bahasa Arab disebut ta'aruf namanya, saling mengenal. Maka tempat itu akhirnya disebut Arafah. Konon katanya tempat pertemuannya di Jabal Rahmah. Wallahu alam kan itu, karena tidak ada dalil yang jelas. Ini kan ijtihad para ulama saja, ulama sejarah. Disitulah kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Hawa. Dari sinilah kemudian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam
Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, setelah kemudian Adam alaihi salatu wasalam turun dari bumi, dari sorga ke bumi, kemudian saling mencari satu dengan yang lainnya, Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam tidak berani mendongakkan kepalanya ke langit karena merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani dia mendongakkan kepalanya ke langit itu karena dia merasa apa? Merasa bersalah. Sampai-sampai dijelaskan oleh Al-Mas'udi dari Yunus ibn Khabbab dari Alqamah, berkata, "Lau anna dumu'a ahli al-ardi jumi'at lakanat dumu'u Daud akthar haitsu asaba al-khati'ah walau anna dumu'a Daud wa dumu'a ahli al-ardi jumi'at lakanat dumu'u Daud akthar lakanat dumu'u Adam akthar haitsu akhrajahu Allah minal jannah." Kalau seandainya air mata penduduk bumi ini dikumpulkan, maka tidak lebih banyak daripada air mata Nabi Daud ketika terpeleset kepada sebuah kesalahan. Dan kalau seandainya air mata Nabi Daud dikumpulkan dan air mata seluruh bumi dikumpulkan, tidaklah lebih banyak dibandingkan air mata Adam saat Allah turunkan Adam dari sorga. Nabi Adam betul-betul menyesal. Bagaimana tidak menyesal? Allah sudah berikan tempat yang sangat indah di sorga dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam otak pun tidak bisa. Saking nikmatnya, tiba-tiba kesalahan satu mengusir Adam dari sorga ke bumi, maka Adam mengalami penyesalan yang luar biasa, menangis setiap hari. Makanya ada istilah, kalau seandainya seluruh air mata bumi dikumpulkan, tidak lebih banyak dibandingkan air mata Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam menangis sampai menundukkan kepala dan merasa malu 300 sanatin, 300 tahun lamanya Nabi Adam tidak berani menegakkan kepalanya ke langit karena merasa malu. 300 tahun hanya menunduk dan menunduk saja. Kata Syahar ibn Hushayb rahimahullahu ta'ala, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baka Adam wa Hawa ala ma fatahuma min na'imil jannah 200 sanatan walam yakul walam yashraba 40 yawman walam yaqrub Adam Hawa 100 sana. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Adam dan Hawa menangis karena merasa luput dari kenikmatan yang besar berupa sorga itu selama 200 tahun. Jadi tangisan Adam dan Hawa itu selama 200 tahun dia menangis. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum selama 40 hari. Bahkan keduanya tidak mau saling mendekat selama 100 tahun. Begitu kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lah setelah kemudian keduanya betul-betul menyesal, Allah melihat hati Adam ini lembut, hati Hawa ini lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, fatalaqqa Adam mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Pertanyaan pun muncul. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sebelumnya di sorga, kemudian diturunkan ke bumi. Mana lebih mulia bagi Adam? Saat dia di sorga atau setelah diturunkan dia ke bumi? Mana lebih mulia? Kalau kita cerita sorga, disebutkan dalam surah Thaha ayat 118-119, Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu hai Adam, maksudnya di sorga, tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak mungkin telanjang selamanya. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari selamanya. Berarti orang yang di sorga itu tidak akan lapar,
tidak akan telanjang, tidak akan haus, bahkan tidak akan merasakan panas seperti di dunia. Tetapi setelah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, Adam pun bertobat dan Allah terima tobatnya. Yang kedua, setelah diterima tobatnya, Allah jadikan Adam ijtabah, dijadikan manusia pilihan di sisinya. Kemudian setelah dijadikan manusia pilihan di sisinya, Allah berikan hidayah kepadanya. Setelah Allah berikan hidayah kepadanya, Allah pilih manusia terbaik di kolong langit. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, manusia terbaik di seluruh alam semesta. Dari 4 perkara di sorga dan 4 perkara di dunia, kita bandingkan. Di sorga, 1, Allah mengatakan tidak akan ditimpa kelaparan. 2, tidak akan telanjang, mereka diberikan pakaian. 3, tidak akan haus dan tidak akan kepanasan. Di dunia Adam diterima tobatnya, kemudian dipilih oleh Allah, kemudian diberikan hidayah, kemudian Allah jadikan manusia terbaik di kolong langit. Lebih mulia mana? Apakah ketika Adam di sorga atau ketika di bumi? Kita katakan lebih mulia setelah Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Sebab kalau Adam tidak diturunkan dari sorga, dia tidak akan mendapatkan 4 keistimewaan ini. Ya, memang mendapatkan nikmat, tapi keistimewaan yang 4 ini tidak akan diterima Adam. Yang kedua, hikmah kenapa Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Adam ini manusia, dan manusia itu disentuh dengan kematian. Kalau dia tetap di sorga selamanya, tidak akan disentuh dengan kematian. Makanya hikmahnya diturunkan ke bumi, biar dia disentuh dengan kematian. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Nah, kalau Adam di sorga terus, sementara Adam itu juga punya jiwa, kapan dia matinya? Makanya hikmahnya diturunkan juga supaya dia disentuh dengan kematian. Makanya Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi biar disentuh dengan kematian. Setelah Allah turunkan Adam dan Hawa ke bumi, maka Adam menyesal senyesal-nyesalnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kalimat tobat. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Adam dan Hawa setelah selamanya mereka hanya diam saja, menunduk, menangis bertahun-tahun. Allah ilhamkan. Apa lafadznya? Ada yang mengatakan lafadznya adalah doa yang sering kita ucapkan sebagaimana yang disebutkan kalangan ahli tafsir. Maksudnya adalah kata-kata Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam dan Hawa. Ya Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Rabb, Engkau tidak merahmati kami ya Rabb, tentu kami termasuk orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosa Adam dan Hawa karena Dia zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kapan ucapan diucapkan? Saat Nabi Adam berada di Arafah. Walaupun Arafah ini bukan tanah haram, dia tanah halal. Makanya kalau orang ingin mengulang umrah itu kan, boleh dia mengambil mikot itu di Arafah, tidak ada masalah karena dia bukan tanah haram tapi tanah halal. Di Arafah itu. Tetapi Nabi SAW tetap wukuf di Arafah. Karena memang haji itu ditentukan di Arafah. Maka siapapun yang datang ke Arafah kemudian berwukuf, dia membawa banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah dosa-dosa jemaah haji akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa di padang Arafah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah hapuskan kesalahan Adam. Maka jemaah haji pun sama. Kalau mereka betul-betul meneteskan air mata, menyesal, tidak akan berbuat dosa, meminta ampun, maka ketika dia pulang, kata Nabi SAW,
seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kharaja ka yaumin waladathu ummuhu. Dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Makanya wajar orang yang haji itu balasannya tidak ada yang pantas kecuali surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kemudian Adam dan Hawa ini berada di bumi, maka Allah perintahkan keduanya untuk mengembangkan manusia dengan cara menikah, berhubungan suami istri. Sehingga kemudian menjadi perselisihan ulama, berapa sebenarnya anak-anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu. Berapa sebenarnya anak atau jumlah anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa di permulaan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya Adam. Wa khalaqa minha, dan dari Adam itu Allah ciptakan zaujaha, istrinya, maksudnya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran, dari keduanya lah kemudian muncul generasi-generasi manusia setelahnya. Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, mengatakan bahwa dari sulbi keduanya, maksudnya Hawa dan Adam itu, lahir arba'una min dzakarin wa untha. Lahir 40 dari laki-laki dan perempuan, fi ishrina batna, di 20 kelahiran. Kata Imam Ibnu Ishaq, Hawa dari Adam memiliki 40 anak-anak laki-laki dan perempuan dari 20 kelahiran. Artinya setiap melahirkan lahir kembar. Jadi Hawa ini setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar sampai 20 kali kelahiran. Baru kemudian tidak punya anak lagi, di angka 40 laki-laki dan perempuan. Ini satu riwayat. Tetapi Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tarikh Al-Umam wal Muluk menyebutkan bahwa Hawa itu melahirkan sampai ishrina wa mi'a batn, 120 anak-anak. Jadi ada yang mengatakan 40 anak laki-laki dan perempuan campur, ada yang mengatakan 120. Kata Imam Ibnu Ishaq, yang 40 itu karena Adam atau Hawa ketika melahirkan selalu kembar dua, laki-laki dan perempuan, dalam jangka 20 kelahiran. Tetapi kata Imam At-Tabari berbeda. Nabi ataupun Hawa ini melahirkan ya satu-satu selama 120 kali melahirkan, laki-laki dan perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, wa qad dzakara ahlu tarikh, kata Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan ahli sejarah, anna Adam alaihi salam lam yamut hatta ra'a min dzurriyyatihi. Nabi Adam tidak pernah mati sampai dia melihat cucunya. Wa min auladihi wa aulad auladihi, maksudnya dia melihat anak dan anak daripada anaknya, sebanyak 400.000 keturunannya. Baru Adam meninggal. Jadi Adam meninggal itu dia tidak diwafatkan sampai melihat anak-anak dan cucu-cucunya sebanyak 400.000. Baru kemudian Adam meninggal. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun nama-namanya memang tidak banyak. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW juga tidak menyebutkan nama-nama anak-anaknya. Cuman di sejarah, di dalam Quran tersirat bukan tersurat ya, tersirat namanya
Qabil dan Habil. Jadi disebut namanya. Cuman ahli tafsir mengatakan bahwa ayat itu cerita tentang dua anak Adam. Yang pertama namanya Qabil, yang kedua namanya Habil. Ketika Allah mengatakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam. Ahli tafsir mengatakan maksudnya Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya berkurban kepada Allah, Allah hanya terima satu dan Allah tolak yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan pertama anak Adam itu namanya Qabil. Qabil ini yang pertama. Ada yang mengatakan Qabil ini dia tinggal di satu tempat di dekat Damaskus. Kemudian yang kedua ada namanya Habil. Ada yang mengatakan bahwa Habil ini ketika dibunuh oleh Qabil itu umurnya 20 tahun. Adapun umur Qabil ketika membunuh Habil, ada yang mengatakan 25 tahun. Jadi Qabil itu abangnya, Habil itu adiknya. Jadi Qabil ketika membunuh Habil, kata ulama di usia 25 tahun, sementara Habil yang dibunuh usianya 20 tahun. Jadi ada yang mengatakan Qabil dan Habil. Di sana ada hadis yang mengatakan bahwa ada nama anak Adam itu namanya Abdul Haris. Tapi hadis ini dilemahkan para ulama karena tidak masuk di akal. Jadi bunyi hadisnya begini. Jadi ketika Hawa ini susah untuk melahirkan, beberapa kali Hawa ini melahirkan, tapi selalu gagal, susah melahirkan. Kalau melahirkan selalu mati. Disebutkan dalam sebuah hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat surah Al-A'raf ayat 189 dan 190, dijelaskan setelah Adam menggauli istrinya Hawa, maka ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari sorga. Demi Allah, hendaknya kamu mentaati aku. Kalau tidak, niscaya akan kujadikan anakmu yang dalam perut istrimu, hai Adam, akan bertanduk dan akan merobek perut istrimu. Akhirnya Adam pun tidak menuruti kata-kata iblis. Ketika betul-betul istrinya melahirkan, kemudian melahirkan mati. Kemudian hamil lagi, iblis datang lagi dan mengatakan, akulah wahai Adam yang mengeluarkan kamu dan istrimu dari sorga ke bumi. Kalau engkau tidak mentaatiku di bumi, ku buat anak keduamu bertanduk dan merobek perutmu. Tapi Adam tidak mentaatinya. Akhirnya kemudian hamil, melahirkan, mati. Sampai berkali-kali. Jadi akhirnya khawatir kalau seandainya tidak punya keturunan lagi. Kemudian ketika iblis datang, kau harus mentaatiku. Kata Adam, bagaimana caranya? Maka iblis mengatakan, kalau seandainya anakmu lahir, kasih nama Abdul Haris. Karena Haris itu nama syaitan. Kasih nama Abdul Haris. Maka betul-betul ketika Adam merencanakan kalau anak ini lahir dikasih nama Abdul Haris, betul-betul selamat. Maka salah satu anak Nabi Adam namanya Abdul Haris. Haris ini syaitan, nama syaitan. Ya. Lah riwayat ini sebenarnya munqati, terputus. Masalahnya masyhur riwayat ini, bahkan dicantumkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi para ulama mengatakan hadis ini tidak benar, munqati secara sanad dan tidak masuk akal secara matan. Secara isi tidak masuk akal. Kenapa? Pertama, bahwa tidak mungkin Nabi Adam mentaati setan. Tidak mungkin. Bukankah saat manusia di padang mahsyar, ketika manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat, kemudian Nabi Adam memberikan uzur, saya tidak mampu dan tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena saya dulu pernah memakan buah larangan. Jadi Adam itu sudah kapok, tidak mungkin dia kedua kalinya terpikat oleh setan. Ini yang pertama. Ya.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taubatnya Nabi Adam dalam Quran. Tak mungkin kemudian dia mentaati. Quran sudah menjelaskan taubatnya Nabi Adam dan Allah terima taubatnya. Masa dia maksiat lagi? Ini juga salah satu bantahan. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin Nabi Adam mau melakukan kesyirikan dengan menamakan anaknya dinisbatkan kepada setan. Abdul Harith, hamba daripada Harith, nama setan. Kan tidak mungkin, ini kan kesyirikan namanya. Masa Nabi Adam melakukan kesyirikan? Sehingga para ulama mengatakan riwayat ini tidak benar. Riwayat ini tidak benar. Bahkan anak-anak Nabi Adam alaihi salatu wasalam semuanya nama-namanya tidak ada yang bertentangan dengan syariat dan tidak ada yang mengandung kesyirikan. Sehingga apakah kemudian nama Al-Haris itu memang nama syaitan? Setelah hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah, maka ulama mengatakan Al-Haris itu bukan nama syaitan. Boleh seseorang kasih nama Al-Haris, tidak ada masalah. Sahabat pun ada namanya Haris, Harithah, tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masyhur bahwa anak Nabi Adam itu adalah yang pertama namanya Qabil, yang kedua namanya Habil. Lah baru kemudian dari keturunan Adam yang lainnya, ketika Adam mendengar bahwa salah satu putranya Habil dibunuh oleh Qabil, kan Adam sedih. Kesedihan Adam ini bertahun-tahun. Kenapa? Pertama, karena Habil ini wajahnya lebih dekat kepada Adam, sifatnya lebih dekat kepada Adam, dan Habil sendiri orangnya baik. Beda dengan Qabil yang memang suka hasad. Sehingga kematian Habil ini menjadikan Adam menangis sepanjang masa, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat kesedihan Adam, dan akhirnya Hawa pun hamil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anak terbaik dari seluruh anak-anak Adam, namanya Syith. Syith itu anak terbaik dari seluruh anak-anak Adam, karena Syith ini nanti akan jadi nabi. Jadi pertama Nabi Adam, kedua Nabi Syith, ketiga Nabi Idris, kemudian Nuh, dan begitu seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan suhuf. Kan kitab yang diturunkan Allah ke kita ini kan 140 kitab. 140 kitab. Yang 4 ma'ruf, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Quran. Tetapi yang 100 ini tidak ma'ruf, namanya suhuf. Lah suhuf ini dibagi-bagi, diberikan kepada Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam, diberikan kepada Idris alaihi salatu wassalam, diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Adapun Nabi Syith diberikan 50 suhuf. Adapun kepada Nabi Idris diberikan 30 suhuf. Adapun diberi kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan kepada Nabi Musa 10 suhuf. Jadi semuanya 100. Makanya Allah mengatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa yang sebelumnya juga diberikan kepada Idris dan juga kepada Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam. Lah dari Syith inilah, dari turunan Adam namanya Syith inilah, seluruh manusia yang ada di bumi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, nasabnya kepada Syith. Satu dunia manusia hari ini, ya, itu nasabnya dari orang namanya Syith putra Adam, karena dia adalah anak terbaik dari Adam alaihi salatu wassalam, dan dia menjadi nabi. Dari keturunannya inilah yang sekarang kita lihat manusia sebanyak-banyaknya dari ujung mana-mana, satu dunia sampai hari ini, sampai bahkan sampai kiamat, semua keturunan Nabi Allah Syith putra Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian akhirnya Qabil membunuh Habil. Pertanyaannya, apakah Qabil ini dia kafir? Ulama mengatakan tidak. Walaupun dia membunuh Habil, tapi dia tidak sampai kafir. Dia hanya bermaksiat saja. Kenapa?
Karena di zaman itu belum ada penyimpangan akidah. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu belum ada terjadi kesyirikan sama sekali. Ya, maksiat adalah membunuh, mabok, berzina ada. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh ada maksiat, tetapi tidak ada yang melakukan kesyirikan. Nyembah berhala itu tidak ada. Terjadinya penyembahan berhala itu di zaman Nabi Nuh. Dan antara zaman Adam ke Nuh itu kan 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun, berarti 1000 tahun antara Adam ke Nuh, itu belum terjadi kesyirikan. Sehingga Qabil tidak dikatakan kafir. Ya, dia bermaksiat kepada Allah, tapi ingat, walaupun demikian, dia akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan pembunuhan setelahnya. Kata Nabi SAW, Qabil akan mendapatkan dosa setiap dosa orang-orang yang melakukan pembunuhan sampai hari ini. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan pembunuhan itu. Makanya jangan sekali-kali kita mencontohkan dengan contoh buruk, kemudian ditiru orang, akhirnya keburukan orang juga akan diberikan kepada orang yang pertama mencontohkan keburukan itu. Sebagaimana Qabil yang membunuh, maka Allah bebankan dosa para pembunuh setelahnya juga. Qabil mendapatkan balasannya. Lalu bagaimana cerita lengkapnya tentang Habil dan Qabil? Tentu ini pembahasan yang panjang, nanti ada pembahasannya sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.